Segala raja, raja, dialah raja Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dia raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. Mari adik-adik, kita tetap semangat. Kristus dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku memuji, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah sesuai rencanamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hidupnya,
dan memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar? Pernahkah kalian ingin mengunjungi negara lain? Negara mana yang kalian ingin lihat? Dunia kita tempat yang luas. Ada negara kota besar, ada kota kecil, ada banyak orang di dunia ini. Sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menghitung mereka semua. Tetapi meskipun kita tidak pernah bisa menghitung penduduk, Allah mengenal setiap orang dan mengetahui nama setiap orang. Apa yang dipikirkannya dan bagaimana sifatnya. Setiap orang di bumi penting bagi Tuhan. Minggu lalu kita bicara tentang menjadi anggota dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Menurut pendapat, di mana anggota-anggota tubuh Kristus tinggal? Apakah mereka hanya tinggal di gedung gereja kita? Atau negara kita? Tidak, ada banyak anggota gereja yang lain. Mereka tinggal di seluruh dunia. Mereka ada di Jepang, Afrika, Cina, Rusia, Spanyol. Di mana saja. Ingat, semua yang mengasihi dan melayani Yesus merupakan anggota gereja. Ada banyak anggota dalam tubuh Yesus atau gereja di seluruh dunia. Tapi masih ada banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka belum pernah mendapat kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Sesaat sebelum Yesus kembali ke surga, ia memberikan perintah khusus kepada para muridnya. Perintah itu merupakan ayat hafalan kita minggu ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Yesus masih menghendaki kita pergi ke seluruh dunia dan menceritakan kabar baik tentang kasih-Nya kepada setiap orang mengenal Dia. Ia ingin membebaskan mereka dari dosa, sehingga mereka bisa menjadi anggota dari keluarganya dan hidup kekal bersamanya di surga. Bagaimana mungkin kita menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang di negara asing? Kita mempunyai para pengabar Injil yang bekerja di negara di seluruh dunia. Pernahkah kalian mendengar seorang pengabar Injil berkhotbah di gereja? Tahukah kalian apakah seorang pengabar Injil itu? Para pengabar Injil dari negara asing lakukan pekerjaan yang penting bagi Tuhan. Namun pekerjaan mereka tidak mudah. Mereka harus mengesampingkan banyak hal yang menyenangkan yang kita nikmati guna memberitakan Yesus kepada orang lain di banyak tempat yang terpencil. Tidak ada toko-toko besar untuk di mana para pengabar Injil dan pendeta perintis dapat berbelanja. Mereka tidak dapat membeli hamburger atau es krim di rumah makan yang menjual makanan cepat saji. Ada negara yang cuacanya dingin dan ada negara lain yang cuacanya panas. Akan tetapi para pengabar Injil dan pendeta perintis itu bekerja keras untuk memberitakan Yesus kepada orang lain. Karena mereka mengasihi Tuhan dan ingin orang lain mendengar tentang Dia dan diselamatkan. Firman Allah mengatakan bahwa Tuhan ingin agar setiap orang mengasihi dan melayani Dia. Tetapi Roma 10 ayat 14 mengatakan bahwa manusia tidak dapat pengampunan dosa sebelum ia mempercayai Tuhan.
lebih dahulu. Tetapi ia tidak dapat mempercayai Tuhan jika ia tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Dan bagaimana ia akan mendengar tentang Tuhan jika tidak ada orang yang memberitahu tentang Tuhan kepadanya? Itulah sebabnya ada pengabar Injil yang pergi ke negara-negara yang jauh. Mereka tahu bahwa mereka harus memberitahu kepada orang sebanyak-banyaknya tentang Yesus dan kasih-Nya yang besar kepada mereka. Jika mereka tidak pergi, orang-orang itu mungkin tidak pernah mengenal Yesus dan mereka akan dihukum karena dosa-dosanya. Para pengabar Injil yang berpergian ke negara-negara lain sangat penting bagi Tuhan. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa Tuhan ingin agar kalian dan saya menjadi pengabar Injil di sini, di mana kita berada. Tetapi bagaimana mungkin? Yuk kita dengar bagaimana Tuhan menyertai Paulus, Silas, dan Barnabas telah memberi contoh pada zaman gereja mula-mula menjadi penginjil, pengabar Injil, dan rasul perintis gereja. Setelah perjumpaannya dengan Yesus dan menjadi buta, Saulus tinggal 3 hari di kota Damaskus, di mana ia disembuhkan dari kebutaan dan dibaptis oleh Ananias di Damaskus. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Di kemudian hari, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Saulus sudah berganti nama menjadi Paulus, mengatakan bahwa ia kemudian pertama-tama pergi ke tanah Arab dan kemudian kembali ke Damaskus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di dalam rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Mereka bingung, namun mereka juga tidak suka mendengarkan berita Injil. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Loloslah Paulus. Apakah dengan demikian Paulus menjadi takut dan berhenti memberitakan Injil? Oh tentu tidak. Dia pergi ke kota-kota lain, baik bersama Barnabas, kemudian bersama Silas, dan teman-teman yang mau ikut serta memberitakan Injil bersamanya. Pernah Paulus hampir mati saat memberitakan Injil karena dirajam oleh orang-orang di Listra. Sekali lagi, bila saat kematian Paulus belum tiba, dia tetap lolos dari kematian dan bahaya tersebut. Alhasil berdirilah gereja di Filipi, di Korintus, di Efesus, dan banyak kota-kota lain di luar Israel. Akhirnya orang-orang lain lagi melanjutkan pengabaran Injil tersebut, generasi demi generasi, hingga kita semua sekarang ini juga mendengar berita tentang Yesus. Dan kita bisa menjadi jemaat di gereja ini. Luar biasa. Tuhan pagi ini juga mengajak kita ikut serta menceritakan kebaikan Tuhan di mana kita berada. Adakah seseorang di lingkungan kalian yang belum mengenal Yesus? Jika demikian, minta Allah menolong kalian untuk bercerita kepadanya tentang Yesus dan mengajaknya ke sekolah minggu. Salah satu cara terbaik untuk membantu orang lain melihat bahwa kamu orang Kristen ialah dengan melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Itu berarti bersikap ramah dan berbaik hati
serta tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Bila kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan dan perkataan kita, kita sudah menjadi saksi yang baik baginya. Kita menjadi pengabar Injil di mana saja kita berada. Ayat hafalan kita minggu ini, Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ulangi, Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.